Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jajang Jajuli. Saya mahasiswa Pendidikan Bimbingan dan Konseling Universitas Bina Bangsa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan teori konseling behaviorisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tokohnya terlebih dahulu. Setidaknya ada 3 tokoh yang menjadi pengembang teori pendekatan konseling behaviorisme. Yang pertama yaitu B.F. Skinner atau Burrhus Frederick Skinner. Yang kedua ada Albert A. Bandura, dan yang ketiga ada Arnold A. Lazarus. B.F. Skinner atau Burrhus Frederick Skinner adalah seorang psikolog yang lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia menempuh pendidikan yang pertama di Hamilton College, mengambil bidang bahasa. Kemudian ia menyelesaikan pendidikan psikologinya, PhD-nya di Harvard University. Pada tahun 1948, B.F. Skinner mengajar di kampus Harvard University. Skinner dijuluki sebagai Bapak Konseling Behaviorisme. Menurutnya, filosofi dari behaviorisme adalah manusia digerakkan oleh rangsangan yang berasal dari lingkungannya. B.F. Skinner mengembangkan teori behaviorisme sejak tahun 1950-an. Karya-karya dia yang memuat mengenai behaviorisme diantaranya yaitu buku Science and Human Behaviorism yang menerangkan mengenai teori behaviorisme yang bisa diaplikasikan di berbagai bidang. Selanjutnya ada Albert A. Bandura. Dia adalah seorang psikolog yang lahir pada tahun 1925 di Kanada. Ia menyelesaikan PhD-nya mengambil bidang psikologi di Universitas Iowa. Kemudian pada tahun 1953, Albert A. Bandura mengajar di Stanford University. Kontribusi yang terbesar dari Albert A. Bandura salah satunya yaitu mengenai teori belajar sosial, di mana teorinya menerangkan bahwa manusia belajar dari memperhatikan lingkungan sekitarnya. Manusia bisa baik, buruk, jahat, menjadi pembangkang, itu karena dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Lalu teori Albert A. Bandura yang lain yaitu teori efikasi diri yang sangat bermanfaat, bisa diaplikasikan di berbagai bidang baik psikologi, kemudian pendidikan, perkembangan manusia, dan juga politik, bisnis, dan lainnya. Nah, tokoh yang ketiga yaitu Arnold A. Lazarus yang lahir pada tahun 1932 di Afrika Selatan. Lazarus menamatkan pendidikan PhD-nya di bidang psikologi pada tahun 1932. Kemudian pada tahun 1963, ia diajak oleh Albert A. Bandura yang sebelumnya sudah mengajar di Stanford untuk sama-sama mengajar di Stanford University. Arnold A. Lazarus terkenal dengan teori terapi perilaku klinis. Ia menjadi pionir dalam terapi perilaku klinis, yang mana teori perilakunya ini sangat komprehensif, kemudian sangat terukur, dan sangat holistik dalam bidang konseling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pandangan mengenai manusia dari pendekatan teori ini, di mana teori ini memandang bahwa individu dipengaruhi oleh lingkungannya. Kepribadian individu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang akan membuat seseorang itu
membentuk kepribadiannya. Orang itu akan menjadi baik ataupun sebaliknya karena terpengaruh oleh lingkungannya. Kemudian konsep dasar daripada teori pendekatan konseling behavioral ini ada 3. Pertama, ada respon. Yang kedua, ada stimulus. Dan yang ketiga ada reinforcement atau penguatan. Pertama, stimulus. Stimulus adalah sesuatu yang merangsang individu dalam proses pembelajaran yang dapat diterima oleh panca indera seperti oleh pikirannya, perasaannya, dan panca indera yang lainnya. Lalu yang kedua adalah respon. Respon adalah reaksi seseorang ketika diberikan stimulus atau ketika ia menerima suatu pembelajaran. Dan yang ketiga ada penguatan atau reinforcement, yaitu dorongan agar seseorang atau individu dapat melakukan suatu perilaku tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya mengenai asumsi pribadi yang sehat dan bermasalah. Menurut teori pendekatan behavioral ini, seseorang dikatakan sebagai pribadi yang sehat. Yang pertama, apabila ia memiliki respon yang baik terhadap lingkungan sekitarnya maupun terhadap orang lain. Yang kedua, ia bertindak sesuai dengan pengalaman. Sedangkan pribadi yang bermasalah menurut teori ini adalah tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat di mana ia tinggal. Dan yang kedua, perilakunya tidak sesuai dengan keinginan individu tersebut, sehingga individu tersebut tidak merasa puas akan perilaku yang dia lakukan. Selanjutnya, tujuan dari konseling behavioral ini yang pertama adalah menciptakan suatu perilaku baru yang mengarah kepada kepuasan individu. Tujuan kedua dari konseling ini adalah untuk merubah perilaku yang tadinya negatif menjadi perilaku yang positif yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang ketiga yaitu menetapkan suatu tujuan konseling antara seorang konselor dengan konseli, di mana mereka berdiskusi mengenai perilaku apa yang akan diubah oleh konseli. Selanjutnya mengenai peran dan fungsi konselor dalam konseling behavioral ini. Yang pertama, konselor sebagai konsultan atau seorang profesional yang dimintai solusi dalam menyelesaikan permasalahan klien. Yang kedua yaitu sebagai pemecah masalah yang dialami oleh klien, dimulai dari mencari atau mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh klien, lalu kemudian menggunakan teknik dan merencanakan penyelesaian masalah yang dialami oleh klien. Dan yang terakhir, perannya itu sebagai role model atau orang yang akan ditiru perilakunya oleh seorang klien sebagai bahan pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan klien. Selanjutnya kita ke tahap konseling terapi behavioral. Ada 5 tahapan dalam konseling behavioral ini. Yang pertama yaitu pembinaan hubungan baik, di mana ketika seorang klien datang ke konselor untuk menyelesaikan masalahnya, untuk konseling, maka diterima dengan baik, kemudian diperlakukan dengan baik, si klien tersebut membangun hubungan yang baik di antara keduanya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang dialami klien. Konselor menanyakan permasalahan apa yang dialami klien dan perilaku apa yang akan diubah oleh klien, dan juga menganalisis mengenai lingkungan sosial
yang ditempati oleh klien, lalu menganalisis motivasi klien berperilaku negatif, kemudian menganalisis hubungan pertemanan dan yang lainnya. Setelah dianalisis atau setelah ketemu suatu permasalahan, maka yang ketiga yaitu menetapkan tujuan. Klien dan konselor berkolaborasi dan juga berdiskusi mengenai apa yang akan diubah dari permasalahan yang dialami. Setelah tujuannya disepakati, maka selanjutnya yaitu mengimplementasikan teknik. Di dalam teori behavioral ini ada banyak teknik untuk menyelesaikan suatu permasalahan klien. Di situ akan didiskusikan lagi dengan klien bagaimana teknik yang tepat atau teknik yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan klien. Terakhir yaitu evaluasi dan pengakhiran, di mana pada tahap ini kita akan mengevaluasi antara klien dan konselor apa saja yang berubah sebelum dan sesudah dilakukannya konseling, dan juga menguji keefektifan teknik yang telah dijalankan oleh klien. Kemudian selanjutnya saya akan menerangkan berbagai teknik yang ada dalam teori ini. Secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk meningkatkan suatu perilaku yang diinginkan, dan yang kedua yaitu untuk mengurangi perilaku yang diinginkan. Yang pertama, teknik untuk meningkatkan atau untuk mengulang suatu perilaku yang diinginkan. Ada 4 teknik. Yang pertama yaitu positive reinforcement, penguatan positif, di mana seseorang diberikan suatu penguatan agar perilakunya itu dapat dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, misalnya ada seorang anak yang kita harapkan perilaku rajin belajarnya itu terus berlanjut, maka kita kasih suatu reinforcement positif berupa bisa hadiah, bisa pujian, agar dia semakin rajin dalam belajar. Selanjutnya ada kartu berharga, yaitu di sekolah kita bisa jalankan teknik ini. Misalnya ketika seseorang rajin di dalam kelas, maka kita diberikan suatu bintang atau penghargaan. Ketika ada siswa yang menjawab pertanyaan, kita kasih 1 bintang. Kemudian ketika dia aktif di kelas, kita kasih bintang. Dan ketika bintang itu mencapai hitungan tertentu, maka dikasih hadiah. Selanjutnya ada modeling. Modeling adalah suatu teknik dengan cara memberikan model kepada klien agar ia bisa belajar tingkah laku dari mencermati perilaku orang lain. Pada modeling ini contohnya ada klien yang bermasalah mengenai tidak semangatnya dalam belajar. Dengan teknik modeling ini bisa kita kasih seorang model yang memiliki prestasi yang luar biasa dalam belajar agar ditiru oleh si klien tersebut. Selanjutnya yaitu teknik untuk mengurangi suatu perilaku. Sama, ada 4 juga tekniknya. Yang pertama yaitu penghapusan, di mana teknik ini adalah merubah perilaku seseorang dengan cara tidak memberikan respon apapun terhadap perilaku yang ingin dikurangi. Misalnya ada anak kecil yang tantrum, kita ingin kurangi ketantrumannya, maka ketika dia tantrum, kita tidak memberikan suatu stimulus apapun. Tetapi ketika dia tenang, kita memberikan respon yang positif, penguatan yang positif. Jadi perilaku yang ingin dikurangi itu kita abaikan. Yang kedua ada penjenuhan. Teknik penjenuhan ini misalnya ada anak yang kecanduan coklat,
dalam satu waktu kita berikan coklat itu secara terus-menerus sampai dia jenuh, sampai dia bosan. Sehingga dia tidak merasa kecanduan lagi atau berkurang kecanduannya terhadap coklat. Tapi perlu diingat bahwa hati-hati dalam melakukan teknik penjenuhan ini. Kita harus bisa membedakan mana yang bisa membuat jenuh, mana tindakan yang malah akan membuat adiksi atau kecanduan yang lebih lagi. Selanjutnya yaitu time out. Time out adalah suatu strategi pengubahan perilaku agar si klien atau seseorang itu dapat diberikan reinforcement positif. Contohnya, anak-anak di kelas yang memiliki perilaku kurang baik yang duduk di belakang, kita pindahkan duduknya ke depan agar dia bisa lebih tenang di depan. Nah, ketika dia bisa tenang di depan, maka kita kasih penguatan yang positif. Dan yang terakhir adalah flooding. Secara bahasa artinya pembanjiran. Teknik ini adalah suatu teknik dengan menghadapkan si klien terhadap perilaku yang membuat dia cemas. Kita bisa menggunakan teknik ini terhadap seseorang yang mengalami fobia, misalnya fobia ketinggian. Dia takut akan ketinggian, maka kita ajak dia untuk secara bertahap ke lantai 1, melihat ke bawah dari ketinggian. Kemudian kalau dia tidak takut, kita lanjut ke lantai 2, lantai 3, sehingga lama-kelamaan dia berkurang rasa takutnya karena sudah dia hadapi dan ternyata tidak semenakutkan itu. Yang terakhir, kita akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari konseling behavioral ini. Beberapa kelebihan dari pendekatan konseling ini, yang pertama yaitu ilmu dari pendekatan konseling ini semakin berkembang karena pengukuran akan perubahan atau tingkat keberhasilan konseling ini bisa diukur, yaitu perubahan tingkah laku yang secara jelas bisa kita ukur. Lalu yang kedua, bisa mengatasi keterbatasan lingkungan, dan yang ketiga hanya yaitu memusatkan terhadap perilaku masa sekarang dari seorang klien. Sedangkan kekurangan dari pendekatan konseling ini yaitu kurang menyentuh aspek pribadi. Yang kedua yaitu terlalu fokus pada teknik. Dan selanjutnya kekurangannya yaitu konselor dirasa dominan di dalam konseling. Dan yang terakhir, abai terhadap hubungan pribadi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa teori pendekatan konseling ini adalah teori yang menganggap bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian, tujuan dari teori ini untuk merubah perilaku seseorang menuju perilaku yang lebih baik, lebih positif, perilaku yang bisa diterima oleh masyarakat, dan juga mencapai kepuasan individu. Teori ini memiliki banyak kelebihan dan juga ada kekurangannya yang telah saya jelaskan sebelumnya. Untuk itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin mengoreksi, menambahkan, atau mempunyai pandangan lain terkait teori pendekatan konseling behavioral, bisa kita diskusikan di kolom komentar.